Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa gemilang Ramadan yang saya banggakan, Islam sangat mengajarkan tentang kedermawanan, tentang berbagi, menolong dengan saudara kita yang lain. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang memudahkan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan kedermawanan ini kalau kita lihat, kita kaji, pelajari dalam surat Al-Ma'un, itu kemudian jadi indikator keberagamaan kita. Dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Apakah kamu pengen melihat bagaimana sih orang-orang yang mendustakan agama? Kriteria orang yang mendustakan agama itu ada dua. Ayat berikutnya, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Maka ini akan jadi indikator bagaimana sebetulnya kita ini termasuk pendusta agama atau bukan. Yaitu kalau kita ada anak yatim, melihat anak yatim kemudian kayaknya itu, wah anak yatim ini jadi beban, ini jadi masalah sosial ataupun apa ada di pikiran ini, berarti ini jangan-jangan indikator kita ini udah masuk dalam ayat yang pertama surat Al-Ma'un. Nauzubillah min dzalik. Nah, indikator yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Artinya kalau kita masuk ke dalam kategori orang yang menganjurkan aja nggak mau, ngajak orang lain untuk memberi makan orang lain aja itu kayaknya nggak tergugah, itu jangan-jangan kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama. Menariknya dalam hal ini berarti Allah sudah menyampaikan dengan jelas, dengan terang bahwa salah satu ada dua indikator yang menjadi kita akan menjadi pendusta agama. Yaitu pertama, bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana akhlak kita kepada anak yatim. Yang kedua, bagaimana spirit kita untuk berbagi sama orang-orang yang miskin. Maka oleh sebab itu, dari sini Islam sudah sangat-sangat mengajarkan. Bahkan Rasulullah sendiri itu mengajarkan dan memberikan toladan kepada kita. Bagaimana Rasulullah, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza." Nanti di surga antara kita orang-orang yang menyantuni anak yatim, membina anak yatim, mendidik anak yatim dengan Rasul itu nanti akan bersama-sama di surga. Ini adalah spirit dari nilai-nilai ajaran Islam. Bagaimana kita ini harus bisa dermawan dengan orang lain. Kedermawanan itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Nah, di dalam hal ini Rasulullah sudah mengajarkan pertama, bagaimana kisah seorang renta tunanetra yang Yahudi lagi, dia selalu mencela Nabi, kemudian dia selalu menghina Nabi, tapi Rasulullah tiap hari menyuapi dia, tiap hari membantu dia.
membantu kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Sampai Rasulullah wafat, istiqomah itu. Kemudian akhirnya setelah beliau wafat digantikan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu saja dia padahal tunanetra bisa melihat, merasakan bagaimana orang yang biasa sehari-hari menyuapi dia dengan ada orang baru itu teridentifikasi sama dia. Oh, ini orang baru, ini bukan orang yang biasa. Maka Sayyidina Abu Bakar dalam singkat ceritanya mengatakan, tahukah kamu siapa yang menyuapi kamu? Dialah orang yang selalu kamu benci, selalu kamu hina, dan selalu kamu ejek-ejek. Dialah yang selalu memberi makan kamu. Sekarang dia sudah tiada. Maka kaget orang tua renta yang tunanetra itu. Kemudian dengan akhlaknya Rasul, akhirnya dia masuk Islam. Ini adalah spirit kedermawanan Rasul yang kemudian harus kita teladani, yang harus kita lakukan setiap hari. Yang ini kemudian akan menjadi kekuatan buat kita, menjadi sesuatu nilai yang lebih dari diri kita. Karena apa? Karena kita selalu membantu orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama orang itu terus mau menolong saudaranya yang lain. Pada saat ini saya mengajak kepada semuanya, ayo terus kita berbagi dan tingkatkan kedermawanan sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia yang paripurna, insan kamil. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.